Aduh, capek banget gue hari ini. Kepala gue pusing. Banyak banget masalah di bagian produksi. Jadi kena marah kan gue. Gimana ya solusinya? Lu kenapa? Jadi gini, banyak banget barang yang di-reject gara-gara gak sesuai dengan standar. Campuran bahan baku yang kadang kelebihan, kadang kekurangan. Kadarnya tuh jadi gak sesuai sama pengisian tangki. Jadi bisa kelebihan sampai meluap-luap. Apalagi shift 3 yang mau bener-bener riskan untuk human error. Wah, ada deh solusinya. Bentar, lu siapa ya? Udah, ikut gua aja Bing. Nah, ini dia solusinya. Floma Batching System. Wah, emang formal batching system itu apa? Halo Sobat Floma, kembali lagi bersama saya di channel Wiratama Mitra Badi. Sobat Floma pasti sudah tahu ya kita akan membahas apa. Sudah ada tadi di awal video. Dan mungkin ada juga di thumbnail. Ya benar saja. Kali ini kita akan membahas tentang Floma Batching System. Apa sih itu batching system? Kenapa sih kita perlu batching system? Dan sepenting apa sih batching system itu? Yuk disimak di video ini. Nah, batching system merupakan salah satu sistem yang dapat membaca dan mengontrol suatu aliran berdasarkan total volume atau massa yang jika diatur pada jumlah tertentu, maka akan berhenti secara otomatis. Jadi, batching system merupakan salah satu dari proses tahap produksi di setiap manufaktur, baik untuk proses pengisian ataupun pencampuran bahan baku. Pada prinsip kerjanya, batching system didasarkan pada 3 komponen utama, yaitu pertama, ada flow meter untuk membaca beberapa banyak fluida yang mengalir melalui instalasi pipa dan akan memberikan sinyal kepada batch control. Yang kedua, ada batch control. Batch control menghentikan aliran dengan menutup valve atau mematikan pompa jika aliran menggunakan pompa, ketika jumlah volume atau massa sudah sesuai dengan jumlah yang diatur. Ketiga, ada solenoid valve, membuka dan menutup aliran sesuai perintah sinyal elektrik yang dikirimkan dari batch control. Nah, Floma Batching System ini memiliki berbagai fitur dan kelebihan, yaitu yang pertama dapat menyimpan data pengoperasian dan volume yang diakumulasi secara berkala. Yang kedua, tampilan secara digital dan numerical keypad. Yang ketiga, dilengkapi dengan tombol start, pause, dan reset. Yang keempat, unit pengukuran volume dan massa. Yang kelima, bodi material batch control adalah aluminium. Dan yang terakhir, akurasi batching system instrumen pertama elektromagnetik adalah 0,5%. Dan yang kedua ada Coriolis mass flow meter yaitu 0,2%. Bagi Anda yang berada pada industri seperti makanan ataupun pada prosesnya membutuhkan pencampuran dan pengisian, memakai sistem batching ini merupakan solusi terbaik buat Anda karena sistem batching ini dapat mengoptimalkan proses filling dan mixing yang bersangkutan dengan fluida. Selanjutnya, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Yang terakhir, cocok digunakan pada industri kecil dan besar. Nah, tadi kita sudah membahas prinsip kerja, komponen dasar, dan fitur dari batching system ini. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dan komponen utama dari batching system ini. Komponen utamanya adalah batch control, flow meter, dan solenoid valve. Nah, yang pertama ada batch controller itu sendiri, yaitu Floma WBC. Floma WBC ini memiliki spesifikasi sudah dilengkapi komunikasi output RS485 dan output 4-25 meter ampere dan pulse. Nah, memiliki 3 reply output. Pertama adalah large valve, kedua ada small valve hierarchical control, dan yang terakhir ada pump control. Nah, ini sudah dilengkapi juga oleh fungsi start, stop, and reset. Dan sumber daya yang digunakan yaitu 24 volt DC. Selanjutnya adalah Fluidwell N410 yang ada di sebelah kiri saya. Nah, spesifikasi sendiri memiliki sinyal input yaitu flow meter input dan status input. Nah, untuk signal outputnya sendiri yaitu pulse output, alarm output, dan controller output. Nah, power supply yang dipakai N410 ini adalah 24 DC dan 110 sampai 230 AC. Hazardous area, safe area, dan hazardous area. Selanjutnya communication protocol Modbus RTU. Selanjutnya communication interface yaitu RS
232 atau RS485 dual wire. Yang kedua ada flow meter, yaitu Coriolis mass flow meter dan electromagnetic flow meter. Untuk Coriolis mass flow meter ini memiliki spesifikasi yaitu memiliki nilai akurasi 0,15% dengan range dari 0,02 kg per menit up to 30.000 kg per menit. Mampu mengukur tekanan hingga 1481 bar atau sama dengan 21.480 psi. Mampu mengukur temperatur dari minus 196 derajat Celcius sampai 210 derajat Celcius. Memiliki 3 material yaitu stainless steel 316, titanium, dan tantalum. Untuk size-nya tersedia dari ukuran 1/4 inch sampai 12 inch. Selanjutnya ada electromagnetic flow meter. Electromagnetic flow meter ini memiliki nilai akurasi 0,5%. Memiliki berbagai macam daya input seperti 220 VAC, 12-24 volt DC, baterai, dan panel surya. Tersedia berbagai jenis lain yaitu rubber, poliuretan, PTFE, dan keramik. Tersedia jenis koneksi flange yaitu PN, ANSI, dan JIS. Tersedia jenis pilihan material body seperti carbon steel, stainless steel, dan plastik. Tersedia jenis elektrod sesuai dengan liquid yang diukur seperti SUS 316L, Haseloy, titanium, tantalum, dan platinum. Memiliki output analog 4-20 meter ampere, pulse, RS485, dan GPRS. Oke, tadi kita sudah membahas satu persatu mulai dari spesifikasi, prinsip kerja, dan fitur dari batching system ini. Sekarang saya akan mengajak kalian melihat gimana sih cara mengoperasikan batching system ini. Yuk kita lihat. Nah, kali ini kita sudah bersama Mas Ferdi, salah satu engineer dari Wiratama Mitra Abadi. Nah, gimana kabar Mas Ferdi? Alhamdulillah baik Mas Angger. Alhamdulillah baik ya. Nah, saya pengen nanya nih Mas Ferdi, dari sudut pandang teknisi sendiri, batching system itu gunain apa aja sih? Nah, yuk kita lihat aja. Oke, Mas Angger, ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama itu ada flow mark 30, itu untuk mengukur aliran dalam pipa dalam satuan liter per menit. Nah, yang kedua nih Mas, ini ada volume WBC, ini untuk mengukur volume dalam satuan liter. Nah, yang ketiga, ini ada solenoid valve, ini untuk tutup buka suatu aliran. Nah, mungkin itu Mas komponen-komponen yang saya pakai. Nah Mas, untuk batching system yang tadi itu untuk proses pengisian atau pencampuran ya Mas? Nah, untuk proses batching system yang tadi, saya menggunakan proses pengisian tangki Mas, dengan menggunakan air untuk media alat yang diukur. Formal, kita lihat proses pengoperasiannya yuk. 1. Masukkan jumlah volume yang ingin diisi pada tangki. Di sini kami memakai satuan liter. Kedua, pastikan jumlah volume yang diinput sudah sesuai. Ketiga, tekan start pada panel batching, kemudian flow meter akan membaca total perhitungan liquid yang melewati pipa. Keempat, bila volume yang diukur sudah sesuai, maka proses pengisian sudah selesai. Oh, jadi gitu aja Mas cara pengoperasiannya? Iya Mas Angger, itu benar. Hanya memasukkan volume ke dalam tangki Mas. Oke Sobat Roma, mungkin segitu aja video mengenai batching system ini. Sebelumnya, terima kasih Mas Ferdi telah menjelaskan cara pengoperasiannya ya. Oke Mas, sama-sama Mas Angger. Dari flow meter. Volume aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga platform sosial media kami di Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn.
Kunjungi juga official website kami untuk informasi dan konten menarik lainnya. Temukan kami juga di marketplace kesayangan Anda. Jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami melalui email, WhatsApp, dan nomor telepon yang tertera di deskripsi video ini. Excellent quality, innovative solution, trusted partner, KSWR, Wiratama.